maksudnya waktu kerja itu kamu sempat ngerasa yang heboh sendiri kah atau gimana? Sebenarnya aku coba buat tetap tenang ya, takutnya Mas Ciko risih atau gimana, tapi dalam hati tuh kayak oh man dia minta diajarin main TikTok lagi. Terus ya sempet pas di sela-sela syuting, tiba-tiba Mas Ciko, Jeff, ajarin main TikTok dong, karena dia tahu aku main TikTok kan. Jadi Oke. iya diajarin, dan sempat viral juga yang video dia belajar main TikTok, lucu banget deh. Oke. Berarti ini dapat pengalaman film yang menarik mungkin buat Jeffrey, dan juga main sama idola sendiri itu sangat menyenangkan ya pasti. Iya. Prosesnya berapa lama? Ini kita syuting kurang lebih 7 hari. Syutingnya ya 7 hari. Di Jogja semua. Itu berarti dalam waktu sebelum ini udah lama atau gimana? Ya waktu itu pas lagi bulan puasa deh kita syutingnya. Sebelum PPKM. Ya. Yeah. Ini mungkin teman-teman di sini belum pada tahu nih, atau enggak ngeh banget juga hari ini kita ngobrolin film apa. Mungkin Jeffrey boleh ceritain dong ini film apa dan bisa ditonton di mana? Oke, halo semuanya. Bagi yang belum ya, kita ngobrolin apa. Sekarang kita lagi ngobrolin film terbaru aku yang lagi mau tayang di bioskop online nanti, tanggal 30 September. Judulnya Aum. Filmnya tentang perjuangan untuk mendapatkan kebebasan berpendapat sih, kayak gitu. Dan ya. Ini yang juga mungkin menarik, kenapa sih judulnya Aum? Oh, aku lupa lagi. Tapi kalau nggak salah Mas Ipung bilang Aum itu waktu itu ada tiga tuntutan mahasiswa, satu tuntutan Soeharto, satu tuntutan harga sandang pangan, satunya lagi aku lupa. Aum itu kan ada tiga itu kan, tiga huruf kan. Jadi setiap hurufnya itu melambangkan tiga tuntutan itu. Yep. Ini menarik sekali karena nanti filmnya salah ini ya. Oke. Filmnya akan bercerita tentang sejarah, ada aktor-aktor hebat juga. Siapa aja sih lawan main selain tadi ada Kak Ciko Jericho? Oke, selain ada Mas Ciko, ada Mas Aksara Dena, ada Agnes Anastasia, lalu ada Om Seteng, Pak Seteng, dia adalah seorang penyair dari Jogja. Lalu ada Mas Ibnu Sohib, Kuku Riyadi, terus ada Aryuda Fasya, aktor-aktor hebat dari Jogja yang aku beruntung banget bisa punya kesempatan buat main bareng mereka, karena etos kerja mereka bagus banget, dan skill mereka juga udah di level yang nggak kebayang gitu. Maksudnya aktor-aktor senior yang hebat gitu. Beruntung aku bisa main bareng mereka. Nah, itu tadi ada yang nanya juga kenapa mau terima proyek film Aum ini, karena tadi Jeffrey udah cerita banyak belajar bersama dengan aktor-aktor hebat, sama Ciko Jericho yang ternyata dari dulu udah disukai gitu ya. Yeah. Nah, kalau menurut Jeffrey nih, tema-tema film seperti ini kan nggak banyak gitu. Nah, yang kenapa sih industri film di Indonesia itu perlu untuk tetap membuat film, atau bahkan mungkin perlu lebih banyak bahas sejarah? Kenapa, sorry? Kenapa sih industri film itu tetap perlu untuk mengangkat tema sejarah atau politik yang di Indonesia? Bagus nih. Kenapa kita tetap harus angkat tema sejarah dan politik? Karena tanpa kita mengingat sejarah, menurut aku kita nggak bakal bisa menghargai apa yang kita punya sekarang sih. Betapa susahnya pendahulu kita buat ngedapetin hak-haknya, ngedapetin kebebasan mereka. Tanpa mereka kita nggak bakal ada kayak sekarang. Dan cara kita menghargai perjuangan mereka ya mengingat sejarah. Dan lagi buka video nggak? Lagi buka video nggak? Halo? Ya, oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk.
buat teman-teman yang bergabung hari ini juga itu boleh bertanya. Nanti aku akan bacakan beberapa pertanyaan ke Jeffrey. Aku mulai bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Oke, siap. Oke, dari DNY Esnia, apa unforgettable moment ketika syuting film Aum? Halo, udah Ya. sinyalnya udah bagus belum? Oke. Jeffrey udah bisa denger ya? Oke. Udah bisa. Unforgettable moment sih. Ada. Ya, benar. Ada pertanyaan yang bilang apa unforgettable moment ketika syuting film ini? Oke, jadi ada satu scene aku sama Mas Yiko, Agnes, semua pemain. Dan scene-nya ini kita long take, one shot, dan kalau salah di tengah kita harus ulang dari awal karena ini cuma satu shot doang dan ini long take. Dan sutradaranya Mas Ipung juga spesifik banget minta emosinya harus gini deh, pas udah mau ke akhir turunin segini kayak orkestra lah waktu itu. Pokoknya semuanya complicated banget, kompleks dan panjang. Waktu itu kita semuanya ada kali 15-17 take untuk scene itu. Sampai hampir semua suara pemain juga udah habis karena banyak teriak-teriakan, ada scene orasi juga. Tapi yang aku senang adalah semua cast dan krunya tetap semangat gitu, walaupun take udah berbelas-belasan kali, tapi karena belum dapat kita harus minta lagi, ayo ulang lagi sampai dapat gitu. Itu yang bikin aku kayak wow, orang-orang cinta ini ya sama pekerjaannya gitu, walaupun susah tapi tetap semangat gitu buat dapetin hasil yang terbaik. Itu sih, dari situ aku makin cinta lagi gitu sama industri film karena orang-orangnya juga passionate banget bikin film yang bagus. Iya. Walaupun capek tapi justru makin mencintai industri film ya. Iya, karena capeknya itu nggak berasa karena hasil yang kita dapetin memuaskan gitu. Dan semoga yang nonton nanti juga suka sama hasilnya. Oke, ini berarti bisa ditonton tanggal 30 September nanti nih, hasil kerja keras yang tadi Jeffrey udah ceritain. Iya, semoga pada suka. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Octavia Lestari. Apa yang bikin film Aum menarik dan harus ditonton? Oke, halo Okta. Aku kenal sama si Okta ini. Apa yang bikin film Aum menarik adalah ceritanya sih. Dari ceritanya juga sebenarnya kemarin kita bahas nih sama Mas Iko sama Mas Ipung sutradaranya, sebenarnya genrenya apa sih? Drama iya, dokumenter iya, komedi iya, karena banyak adegan lucu yang tanpa disengaja bikin lucu gitu situasinya. Dan itu sih keunikan dari genrenya, terus style filmnya yang dibawain sama Mas Ipung, dan karakternya juga menarik semua. Cast ensemble castnya juga bagus sih menurut aku, bagus banget. Wow, ini berarti film ya. Kenapa harus ditonton ya? Pertanyaannya. Iya, kenapa harus ditonton? Sama sih, paling kayak tadi. Berarti ini film sejarah, tapi ada banyak bagian lucu-lucunya nih. Iya, sebenarnya bukan sejarah juga sih. Ini lebih ke fiksi, tapi apa ya? Pesannya juga beriringan lah sama gimana ya jelasinnya? Ya pokoknya gitu deh. Oke, berarti tadi kamu ingin semua orang nonton karena ternyata meskipun ini kita bawa tema ada di tahun itu, tapi ternyata nggak seberat itu juga ya, Jeff. Iya. Oke, yang selanjutnya nih, kalian ini kan filmnya akan tayang di bioskop online. Kalau kamu melihat sendiri nih, gimana sih perubahan masyarakat yang biasanya nonton di bioskop, terus kemudian sekarang bisanya secara online atau OTT itu, kamu ngeliat perubahan kebiasaan itu seperti apa?
Sebenarnya bagus, minat orang buat nonton nonton film atau series masih masih tinggi. Tapi sekali sedih juga sih, takutnya orang udah nyaman sama platform digital, jadi orang malas lagi balik ke bioskop, karena menurut aku bioskop tetap tetap jadi medium 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 paling kuat sih, karena di sana kita udah kayak ritual, kita beli tiketnya dulu, enggak, dan jauh sebelum itu kita harus janjian, entah mau nonton sendiri atau mau bareng bareng teman, beli tiketnya, nyiapin makanan, cari tempat duduk yang terbaik posisinya, suara harus gelap, jadi khusyuk gitu kita nontonnya. Takutnya karena terlalu terlalu lama pandemi, orang udah malas balik ke bioskop lagi sih. Ya mixed mixed feelings lah jadinya, soal soal ini. Tapi kalau kamu sebagai orang yang pemeran gitu, melihat ada nggak sih perbedaan waktu kamu bekerja untuk film yang akan ditayangkan secara TV atau untuk di bioskop? Sebenarnya nggak ada sih, cuma ritualnya aja yang berbeda. Enggak, ya nggak gimana gimana sih. Jadi kalau untuk kerjanya itu sama ya? Sama banget. Cuma pas ditayangin aja yang beda rasanya. Oke, ini ada pertanyaan yang relate dari Ayu ZF, ZF. Dengan adanya bioskop online, gimana sih cara Nicole untuk menarik penonton untuk nonton? Kalau dulu kan ada premier, nah kalau sekarang gimana? Uh, Kemarin bioskop online bikin bikin satu campaign, nonton cuma 5.000. Jadi kapan lagi kalian nonton film seperempat harga kopi di kafe-kafe. Jadi itu sih salah satu cara menarik penontonnya. Dan I don't know, mungkin bakal ada premier online nanti, siapa tahu bisa disounding nanti kalau balik yang minat. Tapi merasa berbeda banget nggak karena pandemi ini untuk kamu yang ada di dunia industri film? Berbeda banget sih, karena aku ada 5 film yang numpuk belum belum keluar. Iya. Bedanya di situ, jadi nggak bisa langsung keluarin film, harus ditahan-tahan dulu. Ya, jadi waktu promo juga biasanya yang promonya ke daerah-daerah kita datengin. Sekarang nggak ada kayak gitu, cuma online lewat tatap muka, atau mungkin datang ke kantor tabloid tabloid Nova, kayak gitu, berasa gitu promonya, jadi jadi lebih asik juga. Tapi karena pandemi jadi kurang greget gitu. Sebelum ini ada film yang harusnya tertunda dong berarti ya? Iya, ada banyak. Sempat mengalami masa tidak bekerja nggak? Ada sih, ada. Awal-awal pandemi aku baru kerja di 5 bulan aku nggak syuting pas awal pandemi. Kan Maret ya, kita mulai lockdown waktu itu tahun lalu. Agustus aku baru mulai syuting. Iya. Tapi kalau sekarang udah semacam balik ke normal nggak sih? Iya, sedikit-sedikit udah mulai balik normal sih. Oke. Balik ke film Aum lagi nih. Oke, Kalau balik lagi. misalnya, oke. Kalau misalnya nanti orang-orang menonton film ini, kamu berharapnya orang akan mendapatkan pesan apa sih? Sebenarnya bukan dapetin pesan sih, lebih ke tergerak gitu buat buat memperjuangkan hak-hak yang belum kita dapetin sekarang, sama lebih ke menghargai perjuangan-perjuangan yang dilakukan pendahulu kita dulu, kayak gitu sih. Jadi bukan pesan moral sih, lebih pengen trigger orang gitu. Yeah. Dan kalau misalnya nih film ini kemudian tayang, banyak orang yang mendapatkan nge-trigger lah untuk bisa berani lebih tadi untuk
untuk lebih ini ya, berani bersuara, mengutarakan pendapat. bersuara. Nah, kalau kamu lihat sekarang ini tuh sebenarnya apa sih yang menurut kamu susah untuk kita utarakan? Kadang kita ingin nge-trigger orang-orang nih, supaya Iya. dia bisa lebih berani, lebih bersuara. Kalau Jeffrey sendiri merasa apa sih yang kita harus lebih perjuangkan lah? Iya, kita harus, menurut aku kebebasan bersuara sekarang masih 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 belum sepenuhnya bebas ya, karena ada banyak petani-petani, ada banyak ya khususnya petani ya, yang misalnya mereka demo menolak ada pembangunan PLTU lah, atau pembangunan kebun sawit yang masif. Waktu mereka mengunjuk bikin unjuk rasa buat menolak adanya itu, karena itu dibikin di daerah mereka yang bisa merusak ekosistem daerah mereka, banyak dari mereka yang ditangkap dengan alasan pencemaran nama baik lah atau apa, atau misalnya kayak yang di hutan Sangihe, kayak Sangihe, ketua adatnya ditangkap karena nggak menolak pembangunan apa ya waktu itu, kebun kalau nggak salah ya di Sangihe. Ketua adatnya ditangkap sama polisi. Kayak men, itu cuma unjuk rasa yang harmless loh, nggak nyakitin apa-apa. Kenapa harus segitunya gitu? Kita kan cuma berekspresi, cuma pengen bersuara. Dan hal-hal kayak gitu yang kita harapnya ke-trigger dengan adanya film ini gitu ya. Iya, dengan adanya film ini semoga orang makin aware sih, kalau kita harus pakai hak berpendapat kita semaksimal mungkin. Jangan mau dibungkam. Kayak tagline filmnya aja, nggak tak dapat dibungkam. Oke, ini pertanyaan satu lagi nih dari yang nonton hari ini, dari Febri Sinaga. Bang Jeff, gimana caranya untuk mendalami satu karakter di satu project film? Apalagi setiap project film mengharuskan kita untuk memainkan karakter yang sebenarnya bukan karakter asli kita. Sebenarnya metode cari kesamaan antara diri sendiri sama karakter yang dipunya. Dan kalau udah tahu kesamaannya, pasti udah tahu perbedaannya apa aja, dan mulai kerja sih dari situ. Apa yang harus gue lakukan untuk mendekatkan perbedaan gue sama karakter ini biar lebih dekat gitu. Dan kedua, latihan terus, biasain kebiasaan karakter yang mungkin nggak biasa kamu lakuin. Dan tiga, mungkin coba selamin cara berpikir si karakter ini kayak gimana. Dan dari naskah udah ketahuan sih, maksudnya entah si karakternya ini nihilis kah, atau orangnya semangat banget kayak gitu sih. Wow, ini udah dapat tips untuk berakting malah dari Jeffrey ya. Sedikit ya, itu aku lagi sotoy aja sebenarnya tadi. Oke, kita udah ngobrol banyak juga. Ini udah banyak teman-teman yang udah bergabung juga. Mungkin terakhir boleh diceritain dong gimana cara untuk bisa nonton film Aum ini, kapan akan tayang, dan ya gimana cara untuk bisa nonton film yang akan kamu perankan ini. Oke, Aum tak dapat dibungkam bakal tayang 30 September nanti di bioskop online. Dengan harga tiket 15.000, jadi nggak lebih mahal dari kopi di kafe. Please jangan dibajak, karena kita syutingnya susah. Dan ya, semoga kalian suka, nanti enjoy sama filmnya, dan jangan mau dibungkam. Thank you Jeffrey udah ngobrol-ngobrol, udah banyak cerita tentang film ini. Iya, sehat-sehat. Ini kayaknya masih banyak kegiatan lainnya. Semoga lancar-lancar semuanya, tetap jaga kesehatan. Iya, sekali lagi maaf ya tadi aku telat. Iya, nggak apa-apa. Boleh mungkin penutup buat sapa-sapa teman-teman yang bergabung sore hari ini. Oke, halo semuanya. Thank you udah ikut ngobrol-ngobrol, ikut tanya-tanya. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan ya, stay safe terus, jaga kesehatan, banyak minum air putih, dan sampai ketemu di
kesempatan berikutnya. Thank you semuanya, Kak Cik. Makasih banyak ya. Iya, thank you juga Jeffrey. Sehat-sehat. Sampai jumpa. Sehat juga. Dadah. Oke, sahabat Nova, tadi kita udah ngobrol banyak hal sama Jeffrey dan akan ada film yang segera tayang. Kamu bisa, kalau ketinggalan live-nya tadi, ini bisa ditonton lagi nanti di Instagram Nova, lihat di IGTV, atau sahabat Nova bisa juga untuk menontonnya di YouTube dan juga Facebook Nova. Jadi kamu bisa nonton ulang tadi obrolan kita bersama dengan Jeffrey. Sekian, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk mengikuti sosial medianya Nova, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube untuk kamu bisa dapatkan informasi terbaru tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Nova. Kalau kamu ingin mendapatkan informasi terupdate juga seputar selebriti atau tips kesehatan, tips keuangan, dan lainnya, kamu juga bisa kunjungi di nova.id dan jangan sampai ketinggalan tablet Nova terbaru. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.